Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina Mustafa la haula wala quwata illa billah amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, kita masuk ke pembelajaran Ad-Darsus Tsani, yaitu pelajaran yang kedua, bagian kedua, tentang al-a'mal al-yaumiyah, yaitu kegiatan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada semester ini kalian bertemu lagi dengan Ustazah ya, hanya saja di pelajaran yang berbeda, yaitu pelajaran bahasa Arab. Apabila sebelumnya kalian bertemu atau belajar bersama dengan Ustazah dalam pelajaran PJOK, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama dalam pembelajaran bahasa Arab. Mari belajar bersama-sama dengan Ustazah bahasa Al-Quran ini ya, yaitu bahasa Arab. Tetap semangat dan fokus meskipun kita masih belajar di rumah. Jika ada yang ingin kalian tanyakan atau ada pembahasan bahasa Arab yang tidak kalian pahami, kalian bisa langsung menanyakannya kepada Ustazah ya. Barakallahu fikum. Oke, pada pembelajaran kali ini kita akan melalui beberapa tahapan atau kita akan belajar beberapa tahapan. Langsung saja, pada tahapan yang pertama, kita akan mempelajari tentang al-mufradat atau kosakata baru. Al-mufradat atau kosakata baru. Bukalah bukumu pada halaman 17 ya. Pada halaman 17 itu ada 16 kosakata baru atau 16 mufradat. Kita pelajari bersama-sama satu persatu ya. Pelajaran yang pertama tentang ad-darajatu. Ad-darajatu yaitu artinya adalah sepeda. Lalu yang kedua, qabla, yaitu sebelum. Lalu yang ketiga, wadihan, yaitu jelas. Yang keempat, syarhihi, yaitu penjelasannya. Lalu yang kelima, jayyidan, yaitu artinya adalah baik. Yang keenam, li'adai, untuk melaksanakan. Li'adai, untuk melaksanakan. Lalu yang ketujuh, al-ghoda'u. Al-ghodha, yaitu artinya adalah makan siang. Lalu yang kedelapan ada darsahu, yaitu pelajarannya. Yang kesembilan ada ta'allama yata'allamu, yaitu belajar. Lalu yang ke-10 ada wasala yasilu, sampai atau tiba. Lalu yang berikutnya, yang ke-11 ada sofaha yusofihu, menyalami. Paham kan ya menyalami ya? Lalu ada dakhala yadkhulu, yaitu artinya masuk. Dakhala yadkhulu artinya masuk. Lalu ada jalasa yajlisu, artinya adalah duduk. Lalu ada akhraja yukhriju, yaitu keluar. Lalu ada syaraha yas'ahu, yaitu menjelaskan. Dan yang terakhir ada kataba yaktubu, yaitu menulis. Nah, itulah tadi mufradat yang akan kita pelajari pada pembelajaran hari ini. Lalu di tahapan yang kedua, yaitu al-qiraatu, membaca teks. Bukalah bukumu pada halaman 16. Ya, jadi kita tadi belajar mufradat terlebih dahulu, lalu kita mempelajari teksnya agar kalian lebih paham. Perhatikan teks tersebut. Ustazah akan membacanya dan kalian mengartikan kalimat atau kata-kata yang tidak kalian ketahui artinya pada halaman tersebut ya. Jadi Ustazah akan baca dan Ustazah akan mengartikan juga. Kalian bisa menuliskan artinya di samping atau di bawahnya. Al-a'mal al-yaumiyah ats-tsani. Kegiatan sehari-hariku yang kedua. Ana, jadi ana di sini artinya adalah aku, yaitu maksudnya Umar. Jadi di sini nama aku adalah Umar. Ana Umar
Adhabu ilal madrasati bid-darajati. Aku, Umar, pergi ke sekolah dengan menggunakan sepeda. Asilu ilal madrasati qabla sa'ati sabi'ati sabahan. Aku sampai di sekolah sebelum jam 7 pagi. Fa'akul alhamdulillahi rabbil alamin. Maka aku mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji untuk Rabb semesta alam. Thumma usafihul ustadha amama fasli. Thumma usafihul ustadha amama fasli. Kemudian aku menyalami ustadku di depan kelas. Ana adkhulul fasla wa ajlisu ala kursi. Aku masuk ke kelas dan duduk di atas kursi. Wa akhudhu kurrasati wa kitabi wa miklamati minal hakibati. Dan aku mengambil bukuku, buku catatanku, dan buku pelajaranku atau buku paket. Kitab di sini bisa diartikan buku paket ya. Wa miklamati dan tempat pensilku dari tasku. Ana asta'iddu litta'allumi ma'a ustadi. Aku siap untuk belajar bersama dengan guruku. Yashrahul ustadu ad-darsa wadihan. Ustadz menjelaskan pelajaran dengan sangat jelas atau dengan jelas. Wa ana astami'u ila syarhihi jayyidan. Dan aku mendengarkan penjelasannya dengan baik. Al-ustadu yaktubu darsahu ala saburati. Dan Ustadz menuliskan pelajarannya di papan tulis. Ini maksudnya bukan di atas ya, maksudnya di papan tulisnya. Wa ana aktubuhu fi kurrasati. Dan aku menuliskannya, maksudnya menuliskan pelajarannya di buku catatanku. Fi sa'ati tsaniyati asyrah adhabu ilal masjidi li adai salati dhuhri. Lalu pada pukul 12 siang, aku pergi ke masjid untuk mengadakan atau untuk melaksanakan sholat duhur. Thumma adhabu ilal maqsafi wa atanawalul ghoda ma'a ashabi. Kemudian aku pergi ke maqsaf. Maqsaf itu maksudnya kantin. Lalu aku pergi ke kantin dan aku makan siang bersama dengan teman-teman. Nah, itulah tadi teks tentang kegiatan sehari-hari yang kedua. Jika ada yang belum kalian pahami, kalian bisa langsung menanyakannya pada Ustazah ya. Lalu pada tahapan yang ketiga, lagi-lagi kita akan mempelajari tentang al-mufrodat. Ya. Pada bukumu pada halaman 22, ya, karena al-a'mal al-yaumiyah ini Ustazah lihat pembahasannya ringan, tidak terlalu banyak, cuma mungkin mufradatnya agak banyak. Jadi Ustazah gabung ya antara nas yang pertama, nas yang kedua dan naskah yang ketiga. Insyaallah mudah insyaallah. Ya, silakan kalian buka pada halaman 22. Di situ ada mufradat. Ada 19 mufradat. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah ziyun rosmiyun, yaitu seragam. Ziyun rosmiyun, seragam. Mal'abu, ini mungkin sudah pernah dipelajari di pelajaran yang keempat, dipelajari di kelas 4, yaitu tentang lapangan. Mal'abu itu artinya lapangan. Li'al'abah, untuk bermain, ini juga sudah pernah di kelas 4. Al-asya, makan malam. Limuraja'ati, untuk mengulangi. Lalu juga ada hakaza, yaitu beginilah. Atayati, datang. A'mali, kegiatanku. Muddatan qasiratan, sejenak. Libasun riyadiyun,
baju olahraga. Ini juga sudah pernah ya di kelas 4. Roja'a yarji'u, kembali. Lalu ada istaroha yastarihu, istirahat. Khala'a yakhla'u, melepaskan. Labisa yalbasu, mengenakan. Jadi labisa sama khala'a ini bisa digunakan untuk baju, bisa juga digunakan untuk barang yang lain. Ya, bisa seperti sandal, buku, atau yang lain. Istahamma yastahimu, mandi. Intadhara yantadhiru, menunggu. Jalasa yajlisu, duduk. Ya, itulah tadi 19 pelajaran atau 19 mufradat pada pelajaran kita hari ini. Ustazah tidak mengharuskan kalian untuk menghafal, tapi akan lebih baik jika kalian hafal atau kalian ingat dengan mufradat ini agar lebih memudahkan kalian dalam pembelajaran bahasa Arab. Lalu pada tahapan yang keempat ada al-qiraah, yaitu membaca teks lagi ya. Bukalah bukumu pada halaman 21. Di sana ada teks lagi, Ustazah akan membaca dan mengartikan lagi. Kalian bisa menuliskan artinya di samping atau di bawahnya. Al-a'mal al-yaumiyah ats-tsalits. Kegiatan sehari-hariku, naskah yang ketiga. Ana Umar, aku Umar. Arji'u ila baiti ba'da sholatil asri. Aku pulang ke rumahku setelah sholat asar. Astarihu muddatan qasiratan. Aku istirahat sejenak atau sebentar saja. Wa akhla'u ziyan rasmiyan. Dan aku melepaskan seragamku. Tsumma albasu libasan riyadhiyan. Kemudian aku mengenakan baju olahraga. Ana adhabu ilal mal'abi li'al'aba kuratal qadami ma'a ashabi. Kemudian aku pergi ke lapangan untuk bermain sepak bola bersama teman-temanku. Qabla sa'atil khamisati arji'u ilal baiti. Kemudian sebelum jam 5 aku pulang ke rumah. Summa astahimmu wa usallil maghriba fil masjidi jama'atan. Kemudian aku mandi dan aku sholat maghrib di masjid secara berjamaah. Wa ba'da sholatil maghribi aqra'al qur'ana hatta ya'tiyal isya. Kemudian setelah sholat maghrib aku membaca Al-Quran sampai datang waktu isya. Fisa'ati sabi'ati wan nisfi, pada jam 7:30, sa'a sabi'a wan nisf itu maksudnya jam 7:30, maksudnya berarti 7:30 ya. Atana walul asya ma'a usrati fi ghurfatit ta'am. Aku makan malam bersama keluargaku di ruang makan. Ghurfatit ta'am itu artinya ruang makan. Wa fis sa'ati tsaminati lailan ajlisu fi ghurfatil mudzakarah li muraji'atid durus. Kemudian pada jam 8 malam aku duduk di ruang belajar. Ghurfatil mudzakarah itu maksudnya ruang belajar li muraji'atid durus, untuk mengulang pelajaranku. Hakadha a'mali kulla yaumin. Beginilah kegiatanku sehari-harinya atau kegiatanku pada tiap harinya. Ya, itulah tadi teks pada halaman 21. Kalian bisa menanyakan jika ada yang belum kalian pahami ya. Lalu tahapan yang kelima yaitu fahmul masmu'. Nah, ini mungkin baru untuk kalian ya, fahmul masmu', memahami apa yang didengar. Bukalah bukumu pada halaman 20 terlebih dahulu. Jadi kita akan fahmul masmu' ini karena ini digabung ya, berarti fahmul masmu'nya ada 2. Dibuka dulu pada halaman 20. Lalu setelah itu halaman 25. Jadi halaman 20 dulu. Teknisnya fahmul masmu' ini memahami apa yang didengar, yaitu pertama
Dengarkan apa yang Ustazah bacakan, lalu pahami arti dari kalimat yang Ustazah bacakan sebelumnya, dan sesuaikan dengan gambar yang terdapat di buku. Ya, jadi nanti Ustazah akan membacakan, kalian dengarkan, lalu pahami arti dari kalimat yang Ustazah bacakan sebelumnya, lalu sesuaikan dengan gambarnya yang terdapat di buku ya. Oke, pada halaman 20 di situ ada 6 gambar jam berserta dengan mufradatnya. Yang pertama, as-sa'atu as-sabi'atu. As-sa'atu as-sabi'atu. Jam 7. Jam 7. As-sa'atu as-sabi'atu, jam 7. Ini bisa dipakai untuk pagi dan juga malam. Lalu di bawahnya as-sa'atu as-saminatu. As-sa'atu as-saminatu, jam 8. Lalu setelahnya as-sa'atu at-tasi'atu. As-sa'atu at-tasi'atu, jam 9. Lalu as-sa'atul 'ashiratu. As-sa'atul 'ashirah, jam 10. As-sa'atul hadiyatu 'ashrah, jam 11. As-sa'atul hadiyatu 'ashrah, jam 11. Dan yang terakhir as-sa'atu tsaminatu 'ashrah. As-sa'atu ats-tsaminatu 'ashrata, jam 12. Ya. Terus silakan kalian lihat mufradatnya, arti, dan disesuaikan dengan jam-jamnya ya. Lalu pada halaman 25 di situ juga ada gambar 4 jam. Ya, kita baca satu-satu. As-sa'atu tsaniyatu illa rubu'a. As-sa'atu tsaniyatu illa rubu'a. Jam 2 kurang seperempat. Illa itu kurang ya. Jam 2 kurang seperempat. Ar-rubu' itu seperempat. Jam 2 kurang seperempat. Lalu as-sa'atu tsaniyatu illan nisfu. As-sa'atu tsaniyatu illan nisfu. Jam 2 kurang setengah. Kalau tadi ar-rubu' itu seperempat, kalau sekarang an-nisf itu setengah. Jam 2 kurang setengah. Berarti setengah 2 ya. Lalu as-sa'atu tsaniyatu war-rubu'u. As-sa'atu tsaniyatu war-rubu'. Jam 2 lewat seperempat. Kalau tadi illa itu kurang, kalau wa di sini itu artinya lewat atau lebih. Jam 2 lebih atau lewat seperempat. Lalu as-sa'atu tsaniyatu wan-nisfu. As-sa'atu tsaniyatu wan-nisfu, jam 2 lebih setengah atau jam 2 lewat setengah. Ya, itulah tadi fahmul masmu dan yang kita pelajari tentang jam. Ya, silakan dipelajari dulu. Jika ada yang belum paham, kalian bisa menanyakannya ke saudara. Lalu tahapan yang terakhir, tahapan ke-6 yaitu al-wajib, tugas. Tugas bahasa Arab kelas 6 pada hari Senin 11 Januari 2021. Yang pertama, bukalah bukumu pada halaman 18. Pada halaman 18 itu, kerjakan soal-soal dengan memberikan huruf shad pada kalimat yang benar dan huruf kha pada kalimat yang salah. Silakan kalian lihat itu. Yang pertama, Umar yadhabu ilal madrasati bisayyarah. Umar pergi ke sekolah menggunakan mobil. Silakan kalian kasih tanda shad atau kha. Lalu as-shawab maksudnya yang benar apa? Yang benar apa dari konteks yang pertama. Lalu yang kedua, yasilu Umar ila madrasati ba'da sa'ati sabi'ati sabahan. Umar sampai di sekolah setelah jam 7 pagi. Benar apa enggak? Silakan kalau benar ditulis so, kalau salah ditulis kho, dan juga yang benar apa. Lalu yang ketiga, yusafihu Umar al-ustadza wara al-fasli. Umar menyalami ustadz di belakang kelas.
Lalu yang keempat, yadkhulu Umar al-fasla wa yajlisu ala kursi. Umar masuk ke kelas dan duduk di atas kursi. Lalu yang terakhir, fi hakibati Umar kurrasatun wa kitabun wa miklamatun. Di tasnya Umar itu ada buku tulis, ada kitab, dan juga ada tempat pensil. Itu halaman 18 ya. Lalu pada halaman 19, bukalah bukumu pada halaman 19, urutkanlah kalimat-kalimat pada kolom yang kedua, pada kolom nomor 2. Kalimatnya kan tidak beraturan, jadi kalian urutkan kalimatnya agar menjadi kalimat yang baik dan benar. Dan bukalah bukumu pada halaman 24, kerjakan soal-soal pada kolom nomor 1 sesuai dengan teks yang sudah kalian baca. Jangan lupa untuk difoto dan dikirimkan kepada ustazah. Batas waktu pengumpulannya bukan hari ini, tapi sampai hari Rabu ya, 13 Januari 2021 jam 8 malam. Silakan difoto dan silakan dikirimkan ke ustazah. Dan apabila ada yang belum kalian pahami, kalian juga bisa menanyakannya kepada ustazah. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.